saya Dokter Feby yang bekerja di Poli hari ini ya Bapak. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Asbar. Ya, anaknya namanya siapa Pak? Rian. Oh iya, Rian ya Pak ya. Umurnya berapa Pak? 2 tahun dok. 2 tahun. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan visus pada anaknya Bapak. Nah, tujuannya itu untuk melihat bagaimana kemampuan mata anaknya Bapak dalam mengikuti pergerakan suatu benda. Caranya itu Bapak nanti benda ini saya pegang ini, saya akan berikan jarak sekitar 1 kaki dari jarak anaknya Bapak. Lalu saya gerakan secara horizontal ke kanan maupun ke kiri. Saya akan meminta anak Bapak juga untuk mengikuti pergerakan benda ini. Nah, di sini kita akan menilai anaknya Bapak ini bisa mengikuti pergerakannya atau tidak. Di sini juga pemeriksaannya bergantian. Untuk mata yang tidak diperiksa itu ditutup. Jadi saya akan meminta Bapak untuk memangku anaknya dan menutup mata yang tidak diperiksa ya Bapak. Ya, dok. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik. Nah, kita mulai ya Pak. Nah, yang pertama itu kita periksa keduanya dulu Bapak. Nah, coba Dek lihat ke sini, ikuti ya Dek. Nah, sekarang itu pemeriksaan yang sebelah kanan dulu, yang ditutup itu sebelah kiri. Baik. Nah, diikuti ya Dek ya. Nah, sekarang itu mata kiri, jadi yang ditutup itu mata kanan ya Bapak. Ya, silakan Adek diikuti. Nah, baik, di sini untuk pemeriksaannya telah selesai dan kita mendapatkan pemeriksaannya itu hasilnya tidak normal karena anak Bapak itu tidak dapat mengikuti arah pergerakan dari benda tersebut dari benda ini ya Bapak ya. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Oh ya, baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dokter Feby yang bekerja di Poli hari ini ya Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Asbar dok. Ya, umurnya berapa Pak Asbar? 25 tahun. 25 tahun ya. Pekerjaannya Bapak? Supir truk. Oh iya Bapak. Jadi Bapak hari ini itu saya akan melakukan pemeriksaan refraksi subjektif ya Bapak. Nah, alat yang digunakan itu ada trial lens, trial frame, penggaris dan juga penlight dan juga Snellen chart dan Stickman clock dial. Dan juga tujuan untuk pemeriksaan ini untuk menilai apakah ada kelainan refraksi pada mata Bapak yang dikoreksi dengan kacamata ya Bapak. Nah, cara pemeriksaannya itu Bapak duduk dengan jarak 6 meter dari Snellen chart. Kemudian saya akan pasangkan trial frame kepada Bapak dan juga dilakukan pemeriksaan pada kedua mata. Nah, pada mata yang tidak diperiksa itu dipasangkan occluder dan juga setelah itu diberikan saya akan memberikan instruksi Bapak untuk membaca Snellen chart. Nah, jika didapatkan keadaan abnormal pada pemeriksaan tajam penglihatan, maka dilakukan pemeriksaan lagi dengan menggunakan lensa yang disesuaikan dengan kelainan refraksi dari matanya Bapak. Nah, kemudian saya akan melakukan prosedur yang sama pada mata yang sebelahnya ya Bapak ya. Nah, lalu saya juga akan melakukan pemeriksaan visus. Nah, pemeriksaan visus di sini didapatkan hasil FOD-nya itu 20/60, kemudian VOS-nya itu 20/60. Nah, jika didapatkan visus abnormal, maka dilakukan pengoreksian menggunakan lensa coba ya Bapak, atau lensa 1 positif 0,5 dioptri dan lensa 2 negatif itu negatif 0,25 dioptri. Kemudian saya akan meminta Bapak untuk menilai lensa mana yang memberikan penglihatan jelas di matanya Bapak, apakah lensa 1 atau lensa yang kedua Bapak. Nah, lalu Bapak sebelumnya itu saya akan menilai lensa coba ini yang membuat penglihatan Bapak itu lebih jelas. Bapak coba ya Bapak. Nah, setelah itu kita memulai dengan ukuran yang terkecil Bapak. Kemudian saya pasangkan lensa coba kepada mata yang akan diperiksa dan saya akan menginstruksikan kepada Bapak untuk membaca Snellen chart
yang didapatkan itu visus abnormal baris kelima sampai ke baris yang bawah Bapak. Nah, kemudian kita ganti lensa coba dengan lensa yang satunya. Kemudian saya akan meminta Bapak untuk membaca lagi Snellen chart-nya dan kita nilai sampai baris mana yang Bapak tidak bisa membaca Snellen chart-nya lagi Bapak. Nah, kemudian kita lakukan pengoreksian dengan lensa coba pada mata yang satu lagi sesuai prosedur yang sama Bapak. Nah, jika visus belum mencapai 20/20 setelah koreksi maksimal, maka dilakukan pinhole untuk menentukan kemungkinan kelainan astigmat atau kemudian Bapak membaca Snellen chart-nya lagi. Nah, jika dengan pinhole visus bisa maju, maka dilanjutkan dengan koreksi astigmat dan kita melakukan fogging dengan menggunakan lensa positif 1,00 dengan melihat mata yang melihat astigmat clock dial. Nah, saya juga meminta Bapak garis mana yang paling jelas dan hitam. Nah, jika Bapak melihat ada garis yang paling jelas dan hitam, maka aksis lensa silindernya itu diposisikan pada aksis perpendikular yang didapatkan itu hasil 180 pada aksis 80 derajat Bapak ya. Nah, jika saya meminta Bapak untuk melihat garisnya itu benar-benar sudah hitam dan tegas atau ada garis yang hitam atau tegas lagi, kemudian lensa fogging itu dilepas dan dicek kembali visus menggunakan lensa yang telah dikoreksi ya Bapak. Jika visusnya telah terkoreksi dengan baik, maka kita lakukan mata yang satunya lagi Bapak. Lalu saya juga akan menanyakan Bapak apakah Bapak melihat dengan jelas atau tidak Bapak. Nah, segala hasil dari pemeriksaan ini saya akan mencatatnya dan akan penjelasan ini ada yang ingin Bapak tanyakan? Saya rasa tidak ada dok. Ya sudah cukup ya Bapak. Baik, sekian ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dari hasil pemeriksaan, pasien terkena miopi, yaitu pasien tidak dapat melihat benda yang jauh, baik mata kanan maupun mata kiri. Penglihatan pasien jadi normal jika menggunakan lensa 0,25 baik mata kanan maupun mata kiri. Maka dari itu saya akan meresepkan kepada pasien yang pasien bisa ambil selanjutnya di optik, dan saya menyarankan agar pasien menggunakannya setiap waktu agar pasien dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena penglihatannya akan lebih jelas jika menggunakan lensa tersebut. Pasien juga dapat melepas lensa tersebut atau kacamata jika akan beristirahat.